teman-teman semua, perkenalkan aku Zaki Ainon dengan NIM 12517037. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah video tentang permainan tradisional yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa apa itu permainan tradisional. Permainan tradisional itu adalah salah satu permainan yang sangat banyak dimainkan di Indonesia, dan terutamanya permainan ini tidak hanya untuk seru-seruan, tetapi juga untuk melatih fokus dan juga konsentrasi dan juga kemampuan berhitung. Permainan apa sih itu? Satu permainan yang bakal aku bahas hari ini adalah permainan congklak. Apa sih itu permainan congklak? Jadi permainan congklak itu adalah sebuah permainan menggunakan papan kayu kecil dan juga di tengahnya itu dilubang-lubangi banyak. Permainan ini juga menggunakan biji-bijian kecil, batu-batuan dan juga kerang kadang. Beberapa nama congklak ini di beberapa daerah itu berbeda. Kalau misalnya di Sulawesi, di Jawa itu disebut dengan dakon, di Sulawesi disebut dengan mokaotan, dan juga di Sumatera disebut dengan congkak. Sedangkan di daerah saya disebut dengan congklak, seperti pada umumnya sama. Tapi namun cara bermainnya mungkin berbeda di beberapa daerah. Kalau di daerah saya dimainkan dengan batu-batuan kecil dan juga beberapa biji-bijian yang bisa kita dapat di sekitar. Mungkin kita tidak terlalu banyak yang mengetahui asal-usul permainan congklak ini. Jadi permainan congklak ini mengapa masih ada sampai sekarang? Dikarenakan permainan ini dimainkan secara turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang. Mungkin zaman sekarang permainan ini sudah tidak banyak dimainkan karena anak-anak zaman sekarang sudah banyak yang bermain gadget dan juga permainan-permainan yang sudah ada zaman sekarang. Seperti itu. Congklak ini biasanya dan juga banyak dimainkan anak-anak di rumah, di halaman, maupun saat berkumpul bersama dengan teman-teman lainnya. Nah, kita sering bertanya-tanya kan, apa sih fungsinya bermain congklak itu? Jadi bermain congklak itu banyak sekali manfaat dan kegunaannya zaman dulu. Jadi selain untuk melatih kemampuan berhitung, melatih kemampuan berpikir, dan juga melatih kemampuan kita untuk sportivitas dalam sebuah permainan. Karena di dalam permainan itu kita kan bekerja sama seperti itu. Dan juga mengapa permainan ini banyak dimainkan? Mungkin karena sarana dan prasarana yang digunakan itu cukup lumayan mudah untuk didapat. Seperti misalnya untuk permainan congklak ini biasanya dan juga banyak dimainkan anak-anak di rumah, di halaman, maupun saat berkumpul bersama dengan teman-teman lainnya. Nah, kita sering bertanya-tanya kan, apa sih fungsinya bermain congklak itu? Jadi bermain congklak itu banyak sekali manfaat dan kegunaannya zaman dulu. Jadi selain untuk melatih kemampuan berhitung, melatih kemampuan berpikir, dan juga melatih kemampuan kita untuk sportivitas dalam sebuah permainan. Karena di dalam permainan itu kita kan bekerja sama. Selanjutnya, mengapa sih permainan congklak itu banyak dimainkan di Indonesia? Mungkin karena sarana dan prasarana untuk memainkan permainan congklak ini cukup mudah untuk kita dapat dan kita gunakan seperti itu. Contohnya itu seperti kayu untuk congklaknya dan juga biji-bijian yang bisa kita mainkan. Kalau di kampung saya sendiri itu banyak menggunakan batu-batuan karena lebih mudah dan lebih simple seperti itu. Saya ingin menyampaikan salah satu nilai budaya yang ada di dalam congklak itu, yaitu salah satunya untuk melestarikan budaya, melatih kemampuan kita dalam berinteraksi, dan juga masih banyak lagi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat pada video cuplikan berikut beberapa video permainan congklak di beberapa daerah. Permainan congklak dimainkan oleh dua orang. Pertama-tama, masukkan 7 biji dalam setiap lubang kecil, dan lubang besar yang ada di sisi kiri masing-masing pemain dibiarkan kosong dan digunakan sebagai tabungan para pemain. Selanjutnya, kedua pemain melakukan suit untuk menentukan siapa yang pertama memulai permainan. Pemain pertama yang memulai permainan bebas mengambil seluruh biji pada satu lubang saja. Kemudian, dimasukkan satu persatu dalam semua lubang kecil serta lubang tabungannya sendiri dengan mengelilingi papan congklak searah jarum jam. Ketika biji terakhir terjatuh di dalam lubang kosong dan di seberangnya terdapat biji, maka biji tersebut menjadi milik si pemain. Dan pemain pertama berhenti, kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya dengan cara yang sama dan seterusnya. Lalu, jika biji terakhir jatuh pada tabungan pemain itu sendiri, maka pemain tersebut tetap mendapatkan giliran untuk melanjutkan permainan. Permainan dilanjutkan terus seperti yang sudah dijelaskan hingga biji yang ada pada setiap lubang kecil habis. Dan pemain dengan jumlah tabungan terbanyak dinyatakan sebagai pemenangnya. Sekian video tutorial bermain congklak. Nah, itulah beberapa cuplikan video permainan congklak di beberapa
beberapa daerah. Nah, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa permainan congklak ini merupakan salah satu cara kita untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa congklak ini mengajarkan kebersamaan, interaksi sosial, dan juga nilai-nilai kehidupan yang sederhana untuk kita lakukan, namun tetap bermakna dan bermanfaat seperti itu. Nah, dengan memainkan congklak ini, kita dapat melestarikan budaya bangsa agar tidak hilang oleh perkembangan zaman seperti itu. Nah, itulah beberapa pembahasan tentang permainan congklak dan beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Pesan aku satu ya teman-teman, mari tetap melestarikan dan juga mengenalkan budaya-budaya kita kepada turun-temurun kelak, dan semoga permainan ini dapat mengasah rasa cinta terhadap tanah air. Mungkin hanya itu saja dari aku. Aku pengen ucapin terima kasih karena sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. See you.